Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penggunaan big data dan AI dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja di manufaktur kerja. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Danifir Alvantiono dari DM1C dengan NRP 062404067. Saya Bramasta Srifulian dari kelas DM1C dengan nomor NRP 0624040064. Saya Udin Hakim Putra Bibi dari DM1C dengan NRP 0624040089. Saya Eka Kendasari dari kelas DM1C dengan NRP 0624040069. Yang pertama yaitu statistik kecelakaan kerja. Sebelum kita membahas big data dan AI, kita akan membahas tentang risiko kecelakaan kerja yang terjadi di dunia dan Indonesia. Menurut data dari ILO, sekitar 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Bersumber dari ILO tahun 2021. Kemudian dampak kecelakaan kerja. Selain risiko keselamatan, kecelakaan menimbulkan beban finansial besar dan merusak reputasi perusahaan. Karena ketika risiko keselamatan kerja semakin tinggi, maka perusahaan akan dipandang buruk oleh masyarakat. Kemudian peran big data dan AI dalam keselamatan kerja. Yang pertama yaitu big data. Big data sendiri adalah situs yang mengumpulkan dan menganalisis data dari sensor IoT dan perangkat wearable secara real time untuk memantau kondisi lingkungan kerja. Yang kemudian ada AI juga, yaitu memanfaatkan algoritma machine learning untuk memprediksi potensi bahaya dan pola kecelakaan sehingga memungkinkan pendekatan keselamatan yang proaktif daripada reaktif. Jadi big data sendiri yaitu perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memantau kondisi lingkungan kerja secara real time. Yang ketiga yaitu manufaktur cerdas dan teknologi. Definisi manufaktur cerdas yaitu manufaktur otomatis yang memanfaatkan teknologi digital. Manufaktur bisa dikatakan cerdas ketika mereka otomatis memanfaatkan teknologi digital yang sedang marak di era sekarang. Kemudian ada pengumpulan data real time yaitu menggunakan sensor IoT dan perangkat wearable yang mengumpulkan data dari lingkungan kerja dan analisis oleh big data dan AI. Data yang terkumpul digunakan untuk memantau dan mendeteksi potensi bahaya. Pendekatan proaktif dengan big data dan AI. Peran AI dalam deteksi dini. AI dapat mendeteksi pola yang mengindikasikan risiko dan melakukan pencegahan sebelum kecelakaan terjadi. Lalu contoh penggunaan dari AI misalnya jika suatu suhu meningkat di atas batas aman, perusahaan bisa mengambil langkah pencegahan. Pendekatan proaktifnya yaitu pendekatan ini mengantisipasi risiko daripada hanya merespon kecelakaan saat terjadi. Manfaat big data dan AI dalam keselamatan kerja. Deteksi dini risiko menggunakan sensor IoT mendeteksi kondisi yang potensi berbahaya dan mengirimkan peringatan. Analisis pola risiko dari algoritma AI dapat mengenali pola kecelakaan dari data historis. Efisiensi operasional teknologi AI beroperasi otomatis tanpa perlu pengawasan manusia dengan terus-menerus. Algoritma AI untuk prediksi dan pencegahan kecelakaan machine learning digunakan untuk mengidentifikasi pola dari data historis yang mengindikasikan risiko. Contohnya yaitu decision trees, random forest, dan SVM dalam mengidentifikasi pola kecelakaan. Lalu ada deep learning digunakan untuk memproses data yang kompleks seperti video pemantauan atau data sekuensial, contoh CNN dan LSTM untuk mendeteksi pelanggaran keselamatan dalam video. Aplikasi AI berdeteksi bahaya secara real time. Yang pertama, pemantauan video berbasis AI. AI berdeteksi pelanggaran keselamatan pekerja yang tidak mengupdate diri. Yang kedua, yaitu pemeliharaan prediktif berbasis AI. Yaitu AI dapat menganalisis data dari mesin dan mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadinya kecelakaan sehingga pekerja terhindar dari kecelakaan pekerja ketika di lingkungan kerja. Ketiga, pemantauan fisiologis pekerja melalui perangkat wearable yang dapat memantau kesehatan pekerja, mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau stres. Selanjutnya yaitu terdapat studi kampus implementasi teknologi di berbagai industri. Yang pertama, tentunya ada di industri kimia di Eropa yang menunjukkan penurunan kecelakaan sebesar 40% setelah menggunakan data dan AI untuk memantau risiko. Yang kedua, perusahaan otomotif Jepang yang pengurangan kecelakaan hingga 30%
setelah menggunakan kamera pengawas berbasis AI yang dapat mendeteksi pelanggaran dari pekerja yang memakai APD. Lalu ada industri semikonduktor di Taiwan, penurunan kecelakaan sebesar 60% dengan kombinasi big data dan perangkat wearable. Lalu di sini ada tabel perbandingan metode tradisional dengan big data dan AI dalam keselamatan kerja. Yang pertama ada dari aspek deteksi bahaya, yaitu metode tradisional menggunakan inspeksi manual, sedangkan big data dan AI menggunakan otomatis dan real time secara terus menerus. Yang kedua dari aspek waktu respons, metode tradisional waktu responsnya setelah insiden, sedangkan data AI dapat dilakukan deteksi sebelum insiden terjadi sehingga pekerja dapat terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja. Yang ketiga dari aspek frekuensi pengawasan, jika metode tradisional menggunakan periodik, sedangkan data AI secara real time. Dan terakhir dari aspek efektivitas pencegahan, metode tradisional secara terbatas dan sedangkan data AI tinggi dan prediktif, sehingga big data dan AI memungkinkan respon yang cepat dan prediktif serta dapat meningkatkan efektivitas pencegahan risiko di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya tantangan implementasi big data dan AI di manufaktur. Yang pertama yaitu ada keamanan data. Data dari sensor IoT dan wearable bekerja harus aman dari serangan cyber. Jadi perusahaan itu harus mengamankan data-datanya dan agar terhindar dari serangan cyber. Yang kedua, kompleksitas integritas sistem. Integrasi antara AI, IoT, dan sistem manajemen keselamatan yang sudah ada cukup kompleks. Yang ketiga, kebutuhan tenaga ahli. Tenaga kerja yang ahli di bidang data, machine learning, dan keamanan cyber masih terbatas. Rekomendasi implementasi big data dan AI. Pengembangan infrastruktur yang memadai, perusahaan perlu membangun jaringan IoT, penyimpanan data, serta platform AI. Jadi perusahaan harus mengembangkan big data agar semakin aman. Yang kedua, pelatihan karyawan. Karyawan yang bekerja harus dilatih dalam penggunaan teknologi AI dan perangkat wearable agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perusahaan bisa kolaborasi dengan institusi pendidikan atau dengan berbagai universitas agar pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli itu banyak dan mudah dapat tenaga kerja. Kesimpulan dari paparan teman-teman tadi atas adalah efek big data dan AI. Big data dan AI memberikan kemampuan prediktif dalam manajemen keselamatan kerja. Itu istilah ya. Manfaat bagi perusahaan, teknologi ini membantu mengurangi angka kecelakaan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Angka implementasi pentingnya infrastruktur teknologi, pelatihan karyawan dan kolaborasi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.